Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Budi Cahyadi, NRP 15/2018-011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 4, mulai dari skrip lompat, skrip jalan atau lari, skrip arah kamera, sampai animasi. Animasinya itu mulai dari pembelian animasinya itu, sampai menentukan animasi untuk setiap pergerakannya. Oke, jadi sekarang yang akan saya lakukan itu adalah movement jump. Jadi yang movement jump eh, itu membuat playernya itu bisa lompat gitu. Itu kodenya itu ditambahkannya itu di script yang sebelumnya, yaitu movement script. Movement script, jadi kita tambahin. Jadi pertama itu kita tambahin variabel untuk kecepatan lompatnya, yaitu saya menggunakan 3F. Serial field, jadi biar bisa diatur nanti kalau di Unity-nya. Oke, habis itu kita bikin metodenya lagi, private void lompat. Nah, itu cara kerjanya itu dia kalau contohnya kita tekan, habis itu kedeteksi dia masih di tanah, maka dia akan lompat gitu dengan perhitungannya itu. Jadi nilai kecepatan lompatnya tadi dikali sama minus 2F dikali sama gravitasi. Nah, minus 2F itu jadi biar playernya itu lompat ke atas gitu. Maksudnya pindah posisi ke atas gitu. Nah, itu kalau turunnya itu dia nanti bahkan bersamaan dengan gravitasinya itu tiap waktu. Habis itu ini belum selesai nih. Ini itu baru nentuin velocity-nya Y-nya itu. Nah, tapi velocity yang mana? Nah, ini baru kita itu ada di controller move-nya itu. Jadi controller.move-nya itu pakai nilai yang velocity tadi sama tiap waktunya gitu. Controllernya itu dia itu dari playernya, ya seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu movement jalan lari ya. Jadi itu scriptnya itu dia bisa membedakan antara dia jalan atau lari seperti itu. Itu ada di modul 24 ya, 24 jalan. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah 23. Sama juga seperti tadi. Cuma kayak tinggal nambah-nambahin aja scriptnya yang ada di player movement script. Misal player private void movement. Kita bakal mengubahnya itu di metode ini, movement ini, pergerakan. Jadi kan biasanya kan kalau awal kan X sama Z-nya kita nonton X, Z, habis itu kecepatannya langsung konstan gitu. Ini kita beda lagi. Ini sebenarnya saya udah bikin sebelumnya, tapi saya bakal jelasin lagi. Jadi kalau contohnya kita tekan left shift, sebelumnya ini kecepatannya belum kita nggak tahu dulu kecepatannya berapa. Nah, ini kita tentuinnya di condition ini. Kalau contohnya kita tekan shift, maka kecepatannya itu adalah segini. Kalau contohnya nggak ditekan, kecepatannya akan segini. Kalau saya pakai itu 7F sama 4F. Seperti itu. Nah, ini sebagai tambahan aja. Kamera untuk menambahkan intensitas ya sebenarnya. Jadi saya gunakan kamera .main field of view-nya, saya mainin itu. Jadi biar kerasa gitu intensitasnya. Kalau contohnya dia lari itu kayak gimana, kameranya itu bahkan lebih luas. Kalau contohnya jalan ya kayak biasa aja, seperti itu. Nah, ini yang kalau udah ditentuin bahkan dikali buat itu vektor 3 move-nya itu. Bukan vektor 3 move yang ada di controller move-nya ini, kecepatan. Sudah dijelasin sebelumnya ya. Oke, habis itu selanjutnya itu script kamera mouse. Jadi ini pergerakan mouse-nya itu menggunakan jadi main kameranya itu bisa menggunakan mouse-nya gitu. Itu ada ini untuk modul 25.
Jadi, sebelumnya itu yang pertama, kita main kameranya itu kita masukin dulu ke dalam player, main kameranya di sini. Habis itu kita tentuin jaraknya itu ada di mana. Jarak yang pas idealnya untuk kayak third person tuh kayak gimana. Ya kan berarti kan main kameranya itu sebagai child. Nah, ini playernya itu adalah parent-nya. Itu bakalan kita pakai itu untuk pembuatan skripnya. Jadi skripnya itu kita bikin baru lagi. Skrip ini saya pakainya yang saya tambahin namanya player camera script. Oke, jadi kita langsung aja. Player camera script ini. Oke, jadi yang pertama kita bikin dulu variabel sensitivity-nya itu tipe datanya float. Ini sensitivity ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar pergerakan kameranya gitu. Jadi misalnya kalau contohnya kecil, dia bahkan geraknya itu sedikit gitu. Kalau contohnya gede, kayak contohnya 120, bahkan kalau contohnya mouse-nya kita gerakin dikit aja itu kameranya udah geraknya besar kali. Habis itu kita referensikan parent-nya itu bagian transform-nya itu. Oke, jadi yang sekarang void start-nya itu variabel parent-nya itu kan tadi ya sebagai transform, apa sih namanya, nilainya itu dari transform.parent. Habis itu kita bikin cursor.logState ini sama dengan cursor.logMode.locket. Jadi ini fungsinya itu kalau contohnya kita play, terus kita masuk ke gamenya, kursornya ini nggak bakal bisa keluar dari gamenya gitu. Maksudnya kayak kalau kita play, kita nggak bakal bisa ke Windows atau ke mana gitu yang selain gamenya itu. Oke, habis itu yang tadi untuk start. Sekarang yang ke update-nya itu, jadi tiap update. Jadi pertama kita bikin variabel mosX, apa sih namanya? mosX dengan tipe data float. Itu kita bikin variabelnya itu untuk yang bergeraknya bisa ke kiri sama ke kanan kameranya. Jadi pertama kita dapetin dulu aksisnya itu dari mouse X. Seperti biasa itu dapat ininya itu ada di edit, habis itu kalau nggak salah di project setting. Nah, project setting, habis itu mouse X. Nah ini. Oke, habis itu dapatnya itu mouse X, habis itu kita kalikan sama sensitivitasnya. Habis itu kalikan sama tiap waktunya. Itu untuk dapetin nilai mouse X-nya. Nah, nih habis itu nilai mouse X-nya tadi bakalan dipakai buat mutar kamera dari parent-nya itu. Jadi parent-nya itu berarti kayak player-nya gitu. Menggunakan mouse X. Oke, itu tadi yang buat script kamera mouse. Habis itu sekarang lanjut ke modul 2.26 sampai 28. Itu merupakan animasi. Untuk animasi sebelumnya kita nggak bisa bikin animasinya itu kalau contohnya belum ada model. Modelnya itu bisa di-download di mana saja. Saya menggunakan saya unduh modelnya itu menggunakan mixamo.com. Website mixamo.com dari Adobe. Jadi kebanyakan di situ mixamo.com itu kita bisa download model sama animasinya itu secara gratis. Gratis. Animasi, model apa aja gratis. Tapi kalau untuk model kayaknya nggak bakalan banyak sih. Habis itu untuk model kan biasanya kita bisa langsung mainin gitu. Tapi kalau contohnya kita download modelnya di Mixamo atau animasinya di Mixamo, kita harus atur lagi gitu untuk dapat berjalan dengan baik. Kayak misalnya harus diganti ke humanoid, habis itu kerangkanya itu kita pakai dari model. Wah, itu harus banyak banget.
Seperti ini, saya menggunakan yang versi Mixamo. Saya menggunakan yang Paladin gitu. Untuk awal emang saya selalu pakai T-pose dulu. Ini emang kalau contohnya emang penyakit gitu, contohnya apa sih namanya, katanya semenjak tahun 2017 Unity 2018 model Mixamo jadi agak aneh gitu. Jadi harus diatur-atur lagi. Sekarang sudah saya atur. Nah, ini udah model-model gini, udah di-download, baru kita mainin animatornya, animator controllernya. Kita bikin dulu animator, ada di sini. Kita bikin parameternya mulai dari X, Z, is grounded, player speed, status jam. Nah, ini bakalan masuk, bakalan terhubung dengan script animatornya. Kita bikin lagi itu scriptnya. Script yang ada di sini kita bikin yang namanya player movement, bukan. Ini yang ada di sini. Bebas sih sebenarnya namanya apa aja. Jadi kalau saya pakai rigging script. Jadi pertama kita bikin dulu variabel mulai dari player speed. Jadi player speed, value buat X sama Z. Untuk status dia ada di tanah atau enggak, habis itu status lompat, start jump, habis itu is crouched. Ini sebenarnya is crouched ini buat biar animasi apa sih namanya, untuk dapat gimana ya? Buat ngekode animasi jongkok. Tapi untuk sementara saya nggak pakai dulu karena emang agak aneh kalau pas saya pakai. Jadi untuk sementara ini dulu. Jadi player speed ini untuk mengetahui kecepatannya, X value ini untuk mengetahui pergerakan posisi ke kiri ke kanan, kalau Z itu ke depan belakang, state grounded untuk mengetahui dia ada di tanah atau enggak, habis itu state jump ini untuk mengetahui dia mengetahui kalau apa sih namanya, ada tombol yang dipencet gitu, space. Terus kita bikin reference-nya itu animator itu anim, terus game object-nya itu adalah player. Kita bikin dulu value animnya itu kita dapat animnya itu dapat dari komponen di children dengan apa sih namanya, yang animatornya gitu, komponen di children. Ya, seperti itu. Habis itu playernya itu kita cari player yang game objeknya itu yang bernama player. Saya gunakan namanya player. Player itu berarti dia yang kita sudah buat sebelumnya tadi. Habis itu kita void update. Void update ini yang player speed saya dapatnya dari mengetahui kecepatannya tadi. Sebenarnya ini semuanya ini kita yang dari player speed, X file, Z file, sama state grounded ini kita dapat dari referensi dari ini player movement script ini. Jadi kita bisa ambil. Jadi kayak contohnya yang tadi itu bisa lari itu kecepatan berapa. Nah, ini bakalan kelihatan di sini. Bisa kelihatan. Sama juga untuk yang X value sama Z value-nya. Sama state grounded seperti itu. Ini untuk start jam ini saya pakai input get button down jam. Sama kayak tadi animasi tadi saya pakai kode itu. Jadi kalau contohnya kita pencet bakalan namanya bakalan jadi true. Oh ya, lupa kalau tipe datanya ini yang player speed sama posisinya ini ada float. Terus kayak statusnya itu kita pakai boolean. Habis itu ini scratched belum lah ya. Nah, nanti kita nilainya itu bakalan ditampilin ke animator controller tadi. Kayak anim set float berarti player speed-nya pakai apa? Pasti namanya menggunakan nilai ini. Terus untuk X, Z, ini nama-nama ini ada di animator control yang kita buat tadi. Seperti itu. Ini juga kalau set float, ini tergantung dari tipe data yang kita pilih. Oke, kalau kita udah bikin itu semua sama parameter, harusnya kita udah bisa bikin base layer-nya itu. Gue acak gedenya, bentar. Oke. Nah, seperti ini.
layarnya. Jadi sih awalnya itu cuma ada entry, any state, sama exit. Sekarang kita udah saya masukin animasinya itu mulai dia bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, animasinya itu beda semua. Sama animasi untuk lari sama jalan biasa. Itu beda juga. Ini semua kebanyakan animasinya itu pakai cyborg. Lah kok cyborg gitu? Padahal modelnya itu kan Paladin yang ada di Mixamo. Gak apa-apa gitu kok contohnya animasinya itu beda sama modelnya. Gak apa-apa sih. Ini sudah saya coba. Jadi saya pakai yang Paladin ini, terus animasinya itu pakai yang cyborg. Kan cyborg kan besar ya, badannya besar. Tapi kalau contohnya kita pakai, ya nggak apa-apa, bisa aja buat Paladin. Kan kita kan mainannya skeletonnya aja. Oke, habis itu dari ini transitionnya ini semua kan pasti ada conditionnya itu bakal berubah-berubah. Nah, ini semua transitionnya ini yang ada di sini, transitionnya itu semuanya saya matiin hash exit time-nya itu. Jadi itu biar animasinya itu responsif gitu. Responsif kayak gimana maksudnya? Jadi kayak contohnya kan animasi itu kan ada keyframe keyframe-nya gitu. Jadi tiap frame-nya itu ada pergerakannya beda-beda. Dari awal sampai akhir. Kalau contohnya kita pakai hash exit time, jadi kalau contohnya kita lompat gitu, jadi kita bakal animasiin lompat. Terus kalau contohnya udah nyampe tanah, itu animasinya itu harus kita selesai dulu animasinya. Maksudnya animasinya itu sampai dia di keyframe terakhirnya itu, baru ganti lagi yang baru. Jadi kayak kalau contohnya, jadi gini lah, animasinya belum selesai, ya belum bakalan berubah sampai selesai. Nah, jadi ini time-nya kita matiin dulu. Dengan kita matiin, jadi player animasinya itu bisa berubah sesuai dengan conditionnya. Jadi nggak perlu kita nunggu animasinya bakalan kelar dulu. Enggak, langsung berubah. Seperti itu. Oke, ini untuk yang animatornya lumayan banyak sih. Saya udah saya jelasin itu. Jadi yang bisa dilihat ini ada walk left sama walk left 45 derajat, walk ke depan, walk right 45 derajat, walk right. Habis itu mundur, walking backward. Ini saya menggunakan Mixamo juga. Pakai yang Mixamo yang ini. Sisanya ya cyborg. Terus di walk ini ada juga run left 45, run left dan sebagainya. Itu saya pakainya di cyborg. Terus apa lagi ya? Nah, ini kenapa bisa nyambung ini, jadi kan biasanya kan kalau pemain gitu, dia kan pasti kan nggak bakalan W dulu, habis itu A, berhenti dulu, habis itu A, berhenti D, berhenti enggak. Jadi W bisa aja langsung ke contohnya kayak maju ke depan, habis itu kita langsung belok ke kanan, kayak W ke D gitu. Jadi seperti itu sih, bisa nyambungnya banyak gitu. Memang kalau dilihat sih agak pusing ya, tapi kalau contohnya udah ngerti ya bisa lah. Oke, jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan gamenya. Oke, jadi bisa dilihat kalau kameranya itu bisa gerak ke kiri sama ke kanan. Terus ini bisa karakternya itu ngikutin sama pergerakan kameranya itu. Sudah sesuai dengan skrip tadi. Habis itu ngebedain jalan sama lari. Jadi ini kan jalan biasa. Kalau contohnya kita tekan shift bakal berubah. Nah, seperti itu. Ini kecepatannya itu bakal berubah juga. Yang saya ubah itu kecepatan sama itunya,
field of view-nya, jadi biar kelihatan lebih intensif gitu tuh. Tapi kalau cara pakai kamera shake lebih bagus lagi kayaknya. Oke, habis itu, oh lupa jam yang awal tadi, jam seperti ini bisa, jadi playernya bisa jam gitu. Oke, terus animasi, animasi itu tadi kan sudah saya itu konfigurasiin animasinya. Jadi kita bisa ke kiri, ke kiri, ke depan, ke kanan, tambahan lagi ke belakang. Oke. Terus yang untuk contohnya yang pertanyaan yang animasiin yang ke kiri 45 derajat sama ke kanan 45 derajat seperti ini. Ya, bisa dilihat animasinya beda. Ini yang kayak gini 45 derajat, ini yang ke kanan langsung. Beda ya. Dan untuk yang mundurnya belum sih. Terus selanjutnya itu juga saya tambahin run. Jadi ke depan bisa run. Terus ke kiri juga bisa lari, animasinya beda. Habis itu ke kanan ke 45 derajat sama ke kiri sama ke kanan. Animasinya beda. Kalau mundur bisa juga beda juga larinya. Lompat seperti ini. Kadang kalau lompat jangan ditekan terus-terusan, jadi biar dia nggak lompat 2 kali gitu. Jadi lompatnya sekali kayak gini. Bentar, dulu. Malam jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, saya itu dulu riset dulu. Jadi ini lompat. Jadi ini kan apa sih namanya, lompatnya itu beda. Jadi pertama kita lompat ke atas, habis itu lompatnya itu kayak masih ada di udara, habis itu animasi mendaratnya gitu. Jadi kayak ya kan ada lompat, terus nunggu, habis itu mendarat. Ini yang mendaratnya itu tergantung dari posisinya kita gitu. Misal kalau contohnya kita masih di udara, dia bakalan bergerak terus. Oh, jangan lari dulu berarti jangan. Ya emang apa sih namanya? Belum saya maksimalin ininya. Wah. Nah, jadi kalau contohnya belum nyampe tanah, dia bakalan animasinya bakalan dilompat idolnya gitu. Iya. Seperti itu. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.